Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Azila dengan NIM 2006031100083. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat lewat PPT. Yaitu AMDAL pembangunan Hotel Sine Indah di Tulungagung. Alasannya membuat AMDAL untuk pembangunan hotel ini yaitu Kabupaten Tulungagung merupakan satu tujuan wisata di tanah air. Hal ini mengingat Kabupaten Tulungagung mempunyai banyak pantai dan sudah lebih banyak orang mengetahui keindahan yang khas sehingga mempunyai keuntungan. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tulungagung sungguh-sungguh menggarap dan mengembangkan pariwisata di daerah Tulungagung dengan berbagai upaya peningkatan baik sarana dan prasarana serta infrastruktur. Banyaknya permintaan masyarakat, khususnya pada wisatawan di mana mereka sudah pasti memerlukan tempat tinggal, dan hal tersebut juga merupakan sumber pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat, terutama di daerah Tulungagung, maka akan dibangun sebuah hotel. Lalu tujuan rencana pembangunan Hotel Sine Indah diuraikan sebagai berikut. Pertama, menyediakan tempat hunian bagi para wisatawan atau pelaku perjalanan yang berkepentingan dengan Kabupaten Tulungagung. Kedua, meningkatkan pelayanan pariwisata di wilayah Kabupaten Tulungagung. Ketiga, memberi peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Manfaatnya, pembangunan hotel mempunyai manfaat bagi Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Manfaat tersebut meliputi menjadi daya tarik serta dapat meningkatkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Kabupaten Tulungagung. Kehadiran kawasan Hotel Sine Indah akan menjadi salah satu kawasan bisnis terintegrasi yang berdampak positif bagi sektor pajak dan pemasukan retribusi lainnya. Lalu rencana kegiatan yaitu pertama, lokasi dan batas-batas lahan rencana kegiatan. Lokasi rencana kegiatan pembangunan Hotel Sine Indah berlokasi di Tanggung Gunung, Kecamatan Tanggung Gunung, Tulungagung, berjarak lebih dari 5 km dari pantai Sine. Lalu batas lahan. Rencana kegiatan pembangunan Hotel Sine Indah yaitu terletak di Kecamatan Tanggung Gunung yang berdekatan dengan pantai Sine. Letak geografisnya berdekatan dengan gedung SMP Tanggung Gunung. Tata letak rencana kegiatan bangunan Hotel Sine Indah direncanakan menempati lahan seluas 15.000 meter persegi dengan ketentuan koefisien dasar bangunan sebesar 50% dari luas total. Lokasi rencana kegiatan berbatasan dengan sebelah utara pemukiman penduduk dan pusat pendidikan SMP Tanggung Gunung, sebelah barat persawahan, sebelah selatan pemukiman penduduk, sebelah timur pemukiman penduduk. Lalu di sini yaitu tahap pelaksanaan rencana kegiatan. Pertama yaitu pada tahap prakonstruksi. Yang pertama yaitu sosialisasi. Pada tahap prakonstruksi akan dilakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan atau menjelaskan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sosialisasi yang akan dilaksanakan ini merupakan sosialisasi proyek atau sosialisasi rencana kegiatan pembangunan serta konsultasi publik yang dilaksanakan sebagai implementasi peraturan perundang-undangan. Sosialisasi ini melibatkan masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat dan keresahan sosial. Keresahan sosial di sini kita akan menampung keresahan sosial dan mencari solusinya bersama-sama. Beragam informasi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi meliputi informasi tentang batas-batas kepemilikan lahan, bentuk dan jenis bangunan, jumlah kafling yang dijual, persyaratan pemilikan, jadwal rencana pelaksanaan pembangunan, serta informasi lain yang sifatnya terbuka. Selanjutnya yaitu pada tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi di sini terbagi menjadi 3, yaitu rekrutmen tenaga kerja, kedua aktivitas base camp, dan mobilitasi. Kegiatan pembangunan Hotel Sine Indah memerlukan tenaga kerja konstruksi
dengan berbagai keahlian. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan jenis keahlian diperkirakan sebanyak 200 orang pekerja. Di sini rekrutmen tenaga kerja menyebabkan peluang usaha, yaitu banyak masyarakat yang akan mempunyai pekerjaan baru. Pendapatan juga meningkat, pendapatan dari masyarakat akan meningkat. Lalu yang kedua yaitu aktivitas basecamp. Basecamp atau barak kerja digunakan untuk mobilitas kegiatan pelaksanaan proyek dan sebagai tempat tinggal sementara pekerja yang berasal dari luar daerah. Barak kerja selain berupa bangunan juga ada kemungkinan pekerja dari luar daerah yang menginap di basecamp. Jadi untuk pekerja yang berada di luar daerah disediakan basecamp untuk mereka menginap. Barak kerja untuk keperluan konstruksi pembangunan Hotel Sini Indah berada pada lokasi tapak proyek. Barak kerja juga dilengkapi dengan bengkel kerja untuk perbaikan peralatan yang rusak sebagai tempat penyimpanan peralatan maupun material konstruksi. Jika terjadi kerusakan pada peralatan, terdapat perbaikan di basecamp. Lalu yang ketiga yaitu mobilitasi. Mobilitasi yaitu pembersihan lahan. Lahan yang akan dibangun yaitu dibersihkan dahulu dari pohon-pohon ataupun rerumputan, lalu penggalian dan penimbunan. Penggalian untuk fondasi dan pembangunan konstruksi fondasi serta gedung. Perlukan alat-alat yang berat. Selanjutnya yaitu pada tahap operasi. Dibagi menjadi 3 yaitu peluang usaha, pemeliharaan, dan operasional. Peluang usaha di sini akan memberikan peluang usaha untuk masyarakat sekitar. Lalu meningkatnya pendapatan akibat banyak usaha, terus yang menyebabkan kesejahteraan sosial. Lalu pemeliharaan yaitu seperti pemeliharaan hotel, kebersihan hotel, tentang kebersihan hotel, lalu IPAL, seperti itu. Lalu pada operasional, di sini terdapat pada operasional pasti akan menyebabkan polusi udara dan juga kebisingan, ada juga arus bebas hambatan. Seperti bangkitan lalu lintas pengunjung dan penghuni hotel, khususnya pengguna kendaraan sepeda motor dan mobil, yang akan menyebabkan polusi udara. Aktivitas penghuni hotel yang dikaji terutama aktivitas MCK dan interaksi antar sesama penghuni. Lalu pengelolaan sampah domestik, pemanfaatan sumber daya listrik cadangan atau genset. Pemanfaatan hotel secara aktivitas memerlukan tambahan energi di luar energi listrik yang dipasok dari PLN dengan kapasitas sebesar 300 cadangan listrik sebagai cadangan. Apabila pasokan dari PLN tidak mencukupi, maka menggunakan genset. Lalu pemanfaatan sumber daya air tanah, pengoperasian hotel, hidran kebakaran, perawatan lahan, memerlukan sumber air baku yang diambil dari PDAM serta cadangan air baku yang diambilkan dari sumur. Lalu kegiatan pemeliharaan hotel. Kegiatan pemeliharaan hotel ini, pembangunan hotel pada tahap operasi meliputi berbagai jenis aktivitas yaitu kegiatan perawatan taman, jalan dalam kawasan, sarana sanitasi lingkungan khususnya IPAL, fasilitas pemadam kebakaran, serta perawatan bangunan. Selanjutnya yaitu rona lingkungan hidup awal. Untuk dapat mengetahui kualitas udara di wilayah studi diperlukan penelitian tentang kandungan karbon dioksida di wilayah studi agar dapat diketahui kemungkinan terjadinya dampak terhadap rencana kegiatan tersebut. Maka kualitas fisik maupun kimia udara diperkirakan masih di bawah ambang batas yang dipersyaratkan. Pertama yaitu komponen geofisika kimia. Iklim yang terdapat di Tulungagung adalah pada temperatur suhu antara 21 sampai 32 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan di wilayah Tulungagung berkisar pada angka 1.400 sampai 1.800 mm per tahun dengan jumlah dari hujan berkisar antara 90 sampai 120 hari hujan per tahun.
Terus kualitas udara dan kebisingan yaitu mencakup parameter kualitas udara ambien, debu dan kebisingan yang ditimbulkan. Polusi udara yang dimaksudkan tersebut berasal dari semen, alat bangunan, mesin-mesin bangunan, dan transportasi pengangkutan alat dan material bangunan. Lalu yang ketiga yaitu fisiologi yang meliputi kondisi lahan awal, bentuk lahan, sifat lahan, dan komponen-komponen yang ada di lahan. 4. Hidrologi yaitu mencakup kondisi dan sifat aliran air tanah, tingkat pemanfaatan, dan lingkungan kualitas air tanah maupun air permukaan. Lalu yang B yaitu komponen sosiologi dan kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Hal ini berkaitan dengan komponen masyarakat yang bertempat tinggal di desa Balongkawuk sebagai daerah terdekat dengan lokasi kegiatan bangunan Hotel Sini Indah. Sanitasi lingkungan dan macam penyakit yang ditimbulkan akibat kegiatan proyek harus diamati dan diatasi, sedangkan fasilitas seperti klinik kesehatan umum juga dibangun. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.